Oke, baik Bapak Ibu, saya akan lanjutkan materi kira-kira 45 menit atau 45 menit ke depan, baru kita break. Nanti yang sudah siap presentasi silakan. Oke, lanjutannya yaitu tujuan misiologi kontekstual. Nah, ya, apakah udah muncul ya? Sudah kelihatan, Bapak Sudah, Ibu? Pak. Sudah ya? Salam sudah, Pak. Oke. Sudah. Sudah, Pak. Oke. Tadi perlu eh, kita memahami apa tujuan dari misi kontekstual. Sebenarnya ini dimulai dari apa tujuan penginjilan. Mengapa kita harus melakukan pekabaran Injil? Itu kan? Ya, karena misinya kan misi pekabaran Injil. Jadi mengapa? Apa alasannya? Gitu kan? Apa alasannya kita mengabarkan Injil? Baru kita lihat nanti dasar-dasar atau landasan Alkitab tentang misi kontekstual. Ya, nah kita mulai dari mengapa? Ya mengapa harus melakukan misi atau mengapa harus melakukan pekabaran Injil? Tentu banyak alasan, ya banyak alasan. Di antara mungkin kita akan berkata bahwa itu adalah kehendak Tuhan sesuai dengan perintah amanat agung. Itu ada di Injil Sinoptik, ya, dan juga di kitab Kisah Para Rasul, yaitu pergi menjadikan bangsa murid Kristus, ya, amanat agung, ya, amanat agung. Betul, ya kita pasti tahu semua itu, gereja pasti tahu semua itu, ya, itu yang utama karena ketika Yesus ada di tengah-tengah dunia, Yesus mempersiapkan para rasul atau murid-muridnya untuk misi itu. Maka sebelum naik ke sorga, bahkan sebelum naik ke sorga, Yesus sudah mengamanatkan itu kepada murid-murid yang sudah dipersiapkan. Ya puncaknya yaitu sebelum naik ke sorga. Dan terkenal dengan Matius 28 ayat 19-20 ya. Tadi katakan pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ketahuilah aku menyertai, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Kata kunci utama itu adalah menjadikan murid. Yang menjadi murid, menjadikan murid. Apa bangsa, pada di dalamnya ada berbagai suku, agama, latar belakang, dijadikan murid Kristus. Ya, kadang-kadang bertanya, apa mungkin semua bangsa dijadikan murid Kristus? Ya, kenyataannya banyak mereka yang mati binasa. Berarti tidak menjadi murid. Menjadi murid. Nah, tentu itu tidak menjadi suatu alasan buat kita tidak memberitakan Injil. Ada orang berkata demikian. Ya, satu dialog atau percakapan antara Pak Yohanes sebagai orang Kristen dan pelayan Tuhan, penginjil, dan juga seorang teman baiknya yaitu seorang ustadz. Sekalipun mereka beda agama, tapi mereka akrab. Mengapa demikian? Karena mereka bukan saja satu tetangga, tapi satu hobi, yaitu main bulu tangkis. Yang bulu tangkis. Jadi setiap hari Sabtu mereka selalu ketemu ada waktu untuk main bersama untuk bulu tangkis. Mereka punya hubungan baik, ya hubungan baik. Nah, di tengah percakapan mereka itu, ya orang ustadz ini ngomong begini, ya, Pak, saya lihat Bapak ini seringkali meninggalkan keluarga, istri dan anak-anak, keluar kota. Ya, mengapain Pak? Gitu. Ya akhirnya beritahu, oh saya ini kan penginjil. Saya harus melayani, memberitakan Injil ke tempat-tempat di mana saya diundang, bahkan ke tempat-tempat yang sudah ditentukan di mana saya harus melakukan tugas penginjilan. Ya, oh begitu Pak, gitu.
Penginjilan itu maksudnya apa? Ya memberitakan kabar baik, memberitakan tentang pribadi yaitu Yesus Kristus. Nah, tujuannya supaya mereka bertobat, supaya mereka mencari Tuhan dan percaya kepada Tuhan dan diskusi. Nah, tertarik dengan kata supaya mereka bertobat, begitu. Ya, dikembalikan dengan diskusi itu, dilanjutkan dengan diskusi itu. Ini suatu ilustrasi yang pernah terjadi ya. Nah, dibilang begini, ya, Pak, saya kasihan dengan Bapak apalagi meninggalkan keluarga. Bapak terus pergi memberitakan Injil, tetapi kejahatan bukannya berkurang, semakin banyak itu kejahatan di mana-mana. Ya, memang udah berapa banyak yang bertobat lewat pelayanan penginjilan Bapak, gitu. Saya pikir akan lebih banyak. Saya kira lebih banyak yang mendengar mungkin dan tidak bertobat begitu. Jadi kasihan Bapak udah jauh-jauh tinggalkan keluarga. Stoplah itu Pak gitu. Lebih baik prioritaskan keluarga. Nah ini ya tentu Pak Yohanes ini mesti berpikir bagaimana menanggapi ya perkataan ataupun ucapan dari temannya ini, Ustadz ini. Lalu dia berpikir, karena pada saat itu mereka ada di bukan saja ada lapangan tenis eh, apa namanya itu tadi main bulu tangkis, tapi ada juga lapangan sepak bola. Ya, dari sepak bola. Jadi anak-anak itu sedang bermain bola, bermain bola. Pada saat mereka bercakap-cakap, anak-anak kecil ini nendang bola ya sampai ke kakinya. Lalu melihat anak kecil itu penuh dengan lumpur, ya penuh dengan lumpur, gitu, ya, dengan lumpur. Nah, akhirnya itu menjadi suatu ilustrasi, ya ilustrasi. Pak, Bapak lihat itu anak kecil yang main bola, kotor sekali dia punya pakaian. Nah, ya gitu. Nah, maksudnya apa itu? Ya, artinya dia kotor, ya kotor. Bapak tahu cara untuk membersihkan itu? Dia tahu. Ya, ya itu apa? Ya beli sabun, dia cuci, akhirnya udah bisa bersih kembali. Nah, jadi maksudnya apa? Di dunia ini banyak orang yang kotor, yaitu berdosa, tidak bertobat, jahat. Kalau dia mau mendengarkan Injil tapi tidak menerima Injil, saja seperti anak kecil tadi tetap kotor. Jadi harus diterima, begitu. Nah ini Pak Ustadznya terdiam gitu. Situ ya. Nah kalau enggak ya percuma ada pabrik sabun. Ya, ya. Kenapa? Karena sabun itu adalah untuk membersihkan kotoran. Ya, deterjen itu bersihkan kotoran. Percuma diproduksi itu, ya kan? Nah, bagaimana bisa bermanfaat sehingga tidak percuma dimanfaatkan? Nah, demikian juga ketika orang mendengarkan Injil. Kalau dia hanya dengar tidak menerima, tidak bertobat, tidak beriman, ya memang percuma sehingga dia tetap jahat. Tapi bagi mereka yang menerimanya, ya mereka akan dibersihkan dosanya, diampuni dosanya. Nah, gitu. Nah, artinya di sini yang kita melihat dari ilustrasi ini bahwa ya, kita harus melakukan penginjilan itu secara kontekstual. Bagaimana bisa orang bisa menerima, bisa menggunakan dengan budaya setempat atau bisa menggunakan ilustrasi, bisa berapologet, bisa PI pribadi, bisa PI keluarga, bisa PI massal. Jadi itu kita konseptualkan. Ya, yang paling efisien dan yang paling baik itu adalah sebenarnya penginjilan dua, yaitu penginjilan pribadi dan keluarga. Mengapa? Karena tidak membutuhkan panitia, tidak membutuhkan tempat yang besar, tidak membutuhkan dana yang besar. Ya kan? Kalau kita lewat radio ya pasti kita harus bayar. Ya, ada kontribusinya, ya. Nah, melalui televisi apalagi harus dibayar. Itu kan? Nah, lalu kita lihat juga dalam Alkitab nanti, ya dalam Alkitab itu, nah jarang melakukan namanya pelayanan massal. Oke, khotbah di bukit, Yesus, Petrus dengan 3.000 orang mendengar. Tapi setelah itu 3.000, 4.000, 5.000, kebanyakan sudah dengan konteks keluarga, bahkan penginjilan pribadi, gitu, kelompok kecil, gitu ya.
Nah, oke. Nah, sekarang kita melihat. Tadi itu salah satu tujuan untuk melakukan penginjilan itu adalah untuk melakukan kehendak Allah, yaitu mentaati amanat agung Kristus. Nah, mari kita lihat bersama-sama untuk lebih luas lagi. Jadi yang pertama, mengapa penting misi kontekstual itu? Yang pertama, pemberitaan Injil itu akan menjadi lebih efektif, bahkan lebih efisien, bahkan produktif. Artinya apa? Artinya penginjilan itu semakin lebih berhasil guna atau berdaya guna. Itu dia. Jadi tujuannya itu supaya pelayanan yang kita lakukan itu lebih efektif, lebih efisien. Bagaimana kita bisa didengar, diterima, kita dulu nih. Kita didengar, kita diterima, Injil didengar, Injil dimengerti, Injil diterima atau ditolak. Nah, kan itu. Ya, itu. Kalau kontekstual, harapan kita bukan saja dia mengerti, tetapi juga dia bisa menerima. Itu harapan kita. Tapi kenyataannya, sekalipun kita sudah melakukan secara kontekstual, ya kontekstual, ada juga yang menolak, bahkan banyak yang menolak. Begitu. Mengapa? Karena tadi itu, orang masih lebih dominan dengan kebiasaan di budayanya. Karena budaya itu diposisikan lebih tinggi daripada Injil. Daripada Injil. Ada suku-suku tertentu yang memegang adat istiadat. Gitu ya. Ya. Oke. Ini yang penting sekali. Yang kedua, pemberitaan Injil semakin lebih cocok, bahkan semakin lebih relevan kalau kita kontekstualkan ya. Nah, akan semakin lebih relevan itu tadi, memudahkan Injil diterima. Ya, Injil diterima. Kemudian hal yang lain, artinya pemberitaan Injil semakin membumi, mendarat dengan benar dalam konteks sebagai syarat objek dan penerimaan Injil. Bagaimana Injil itu bisa lebih tersebar atau istilah yang LPMI suka gunakan itu yaitu disaturasikan dengan Injil ya. Kalau istilah Alkitabnya di kitab Kisah Para Rasul diaspora ya. Injil itu sehingga tersebar ya, tersebar. Injil tersebar gereja mula-mula itu melalui penderitaan ya. Ya, melalui penderitaan karena iman mereka kepada Kristus sehingga terjadi perpindahan dari satu ke tempat yang lain, dari satu daerah ke daerah yang lain ya. Nah, itu. Sehingga Injil tersebar, ya tersebar. Nah, itu. Oke. Nah, kemudian konteks dalam hal ini budaya menjadi semakin terbuka terhadap pemberitaan Injil. Bagaimana budaya itu tidak menjadi penghambat, penghalang untuk mendengar Injil. Tapi justru budaya itu sesuatu yang apa namanya kekayaan, ya kekayaan alam, kekayaan di mana kita memberitakan Injil itu dibuat menjadi satu menarik untuk membuka masuk Injil, ya masuk Injil. Nah, kita satu pertemuan pertama itu saya sudah sampaikan bahwa sebenarnya budaya itu ya tidak semuanya murni sesuai dengan Alkitab. Ada juga yang bertentangan dengan Alkitab. Ya, bertentangan dengan Alkitab. Ya, tentu kita harus selektif dalam hal ini ya. Ya, jangan kita pukul rata semua. Kadang-kadang ada gereja tertentu ya kebiasaan apa nama adat istiadat misalnya dengan menggunakan ulos gitu kan. Ya, ulos itu dianggap berhala sehingga ditolak, dibakar ya kan gitu. Padahal ulos sekarang ini pembuatannya kan tidak seperti zaman dulu lagi. Ya, melibatkan kuasa gaib, kuasa setan gitu. Sekarang itu industri, ya. Nah, industri hasil kerajinan tangan gitu. Tapi masih tetap aja ada gereja tertentu, kelompok tertentu tetap katanya itu. Ya, apa bedanya itu benda itu dengan mobil, dengan motor yang kita pakai dengan yang lain kan gitu ya. Nah itu ya. Jadi kita harus selektif, ya. Oke. Ya, ketiga. Lalu yang ketiga, tujuan dari misi kontekstual itu yaitu pemberitaan Injil tetap dalam kemurnian sesuai dengan firman Allah dan hukum Kristus. Ini harus kita jaga. Jangan sampai budaya itu mengkotori ya firman Allah atau hukum Kristus. Jangan sampai tercemari gitu, dicemari oleh budaya, adat istiadat. Jangan. Justru firman Tuhan itu menjadi penerang, menyingkapkan
menyingkapkan kebenaran, menyingkapkan budaya itu, bahwa ada budaya yang memang sesuai dengan Alkitab, firman Tuhan, ada yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kan? Jadi tetap jaga kemurnian Alkitab. Itu harus kita jaga. Ya, ya, jadi itu ya. Jangan sampai kita ada kompromi ya. Ya, kompromi. Itu. Ya, artinya bahwa firman Allah dan hukum Kristus itu merupakan standar utama. Itu harus menjadi standar utama. Jadi urutannya itu adalah Alkitab atau firman Allah, baru ikuti yang lain, budaya kah, apa namanya, eh, adat istiadat kah, atau kebiasaan-kebiasaan di daerah, semua yang lain itu. Ya, itu adalah harus dibimbing oleh Alkitab. Jangan sampai budaya membimbing Alkitab, keliru, salah. Alkitab yang membimbing budaya ataupun adat istiadat. Ya, jadi firman Allah tetap menjadi otoritas tertinggi ya di dalam melaksanakan pelayanan Injil ataupun yang kontekstual ya. Itu ini harus kita pegang ya, jangan sampai kita penyesuaian dengan budaya sehingga Alkitabnya ya berubah begitu ya. Maka saya sudah pernah sampaikan, eh, teologi itu tidak bisa dikontekstualkan, tidak bisa. Kenapa? Karena pemahamannya kalau teologi Alkitab dikontekstualkan berarti bisa berubah daya itu ya. Nah, jadi itu pemahamannya. Jadi yang dikontekstualkan apa? Bukan teologinya ya, tapi cara pendekatannya gitu ya, supaya bisa diterima, didengar, dipercaya begitu ya. Jadi kontekstualkan. Nah, itu sangat cocok dengan budaya Indonesia, suku apapun itu ya. Nah, jadi segala sesuatu itu harus diuji dengan firman Allah agar Injil diberitakan tetap dengan murni, ya. Oke. Kemudian Injil itu bersumber dari Allah. Tetapi di sisi lain, Injil itu juga menjadi hal yang asing bagi suku tertentu. Ya, terutama suku-suku yang belum atau sedikit dijangkau dengan Injil. Paling dekat dengan kita suku Sunda, suku Baduy, ya. Ya, ada lagi suku di pedalaman Riau sana, Pekanbaru atau daerah-daerah lain, ya, suku Melayu. Nah, itu asing buat mereka, asing buat mereka. Nah, lalu bagaimana kita melakukan suatu pelayanan kontekstual, gitu. Nah, ada satu teman suka keliling ya untuk pelayanan penginjilan itu melalui misi mempelajari kebiasaan atau budaya dan kesenangan, bahkan seni. Ya, seni karena dia orang seni, dia mempelajari seni, seni di setiap daerah yang dikunjungi. Dia nggak langsung dalam penginjilan. Ya, ketika dia sudah paham seni itu, dia masuk melalui seni, ya seni yang mereka terima. Oh, ini seni kita. Tapi ya, akhirnya apa? Isinya apa? Misi penginjilan. Lewat itu mereka bisa menangkap yang disampaikan itu tentang Injil. Itu ya. Nah, itu luar biasa itu ya. Tentu itu membutuhkan pengorbanan waktu ya. Ya. Nah, kebudayaan biasanya bercampur dengan agama lokal. Betul. Di setiap daerah itu ada namanya kepercayaan, keyakinan ya, ya yang mempercayai apa namanya itu, ada kekuatan-kekuatan di benda-benda tertentu ya, riteisme ya atau apalah itu, sejenis apa itu ya. Nah, ada pemahaman misalnya pohon besar, batu besar ataupun bisa juga orang ya, ya orang yang ya cukup dihargai, dihormati, jadi diperlakukan seperti Tuhan gitu dan yang lain sebagainya ya. Itu lokal. Ya, lokal itu bisa. Nah, bagaimana bisa masuk dalam kondisi atau situasi yang seperti itu ya? Ya, jadi maka saya katakan bahwa tidak ada suatu kebudayaan yang murni, tidak ada. Ya, budaya apapun itu. Lalu ada mistik-mistiknya. Contoh, sini ada banyak orang Batak ini ya. Misalnya kalau mau memindahkan tulang belulang dari anggota keluarga atau kakek nenek opung dan yang lain sebagainya,
itu biasanya ada pesta. Kalau pesta potong apa kerbau, sapi, apapun itu yang lain untuk dibagikan boleh. Tapi ada kadang-kadang ada yang di situ yang namanya saya lupa apa itu namanya itu. Seperti istilah kalau sekarang itu seperti orang waktu menari itu kesurupan, ya kesurupan. Ya, ada bahasa Bataknya, mungkin ada yang tahu ya apa itu namanya itu. Nah, ada itu. Jadi itu ternyata mengundang mengundang kuasa gelap. Walaupun orang tidak bilang itu kuasa gelap. Gitu. Ada pernah yang saya dengar dari cerita dari seorang teman mencari tulang belulang kakek nenek mereka yang sudah lama nggak ketemu, akhirnya melibatkan dukun untuk mencari. Akhirnya ketemu, ya ketemu. Jadi untuk dipindahkan ke lebih dekat kepada keluarga begitu ya. Nah, keluarga. Dan apa yang terjadi? Yaitu tadi ya, udah melibatkan juga apa namanya itu okultisme di dalamnya gitu ya. Ya, jadi bukan lagi kekuatan ya Tuhan ya, sudah itu. Nah, jadi itu. Nah, jadi semua budaya itu sebenarnya semenjak manusia jatuh dalam dosa sudah terkontaminasi oleh dosa. Tapi jangan sampai kita membuat satu pernyataan budaya itu semuanya dosa gitu. Salah ya. Ya, salah. Nanti marah nanti orang-orang punya budaya, ya kan? Ya, tapi terkontaminasi ya gitu ya. Nah, iya. Karena budaya itu kan memang betul kekayaan alam tetapi satu usaha-usaha yang dilakukan, ya tradisi-tradisi yang dilakukan dari zaman dulu gitu ya. Yang dipelihara dilakukan sampai sekarang ini. Ya, praktekkan di daerah masing-masing. Nah, karena itu setiap kebudayaan itu harus dikoreksi, ya, harus dibersihkan dan harus diperbaiki melalui apa? Firman Tuhan, Alkitab di atas segalanya, ya itu. Nah, jadi hanya Firman Allah yang menjadi standar atau tolak ukur untuk menilai segala sesuatu, terutama budaya, ya budaya, adat istiadat itu harus menjadi suatu standar. Ya standarnya adalah Firman Tuhan. Oleh sebab itu, sekalipun kontekstual sebagai upaya untuk menyesuaikan diri dengan kebudayaan, ya namun acuannya apa? Ya tetap firman Allah. Ya, firman Allah dalam melakukan pelayanan kontekstual itu. Jadi, meskipun kontekstual sebagai cara yang fleksibel terhadap kebudayaan, tetap itu harus berada di bawah hukum Kristus. Ya. Jadi, kontekstual yang kita lakukan itu suatu cara itu harus tetap ada di bawah bimbingan hukum Kristus. Tepatnya harus sesuai dengan Alkitab. Ya, Alkitab. Ya. Nah, jadi kontekstual itu tidak bisa terlepas dari firman Allah dan hukum Kristus. Tidak bisa. Ya. Nah, itu. Nah, jadi lebih dari itu kontekstual harus tunduk juga kepada otoritas atau kedaulatan hukum Allah dan hukum Kristus. Harus tunduk. Jadi kan jangan kontekstualnya itu ya dibimbing oleh budaya, diarahkan oleh budaya. Tidak, ya. Kontekstual itu tetap harus tunduk kepada otoritas Alkitab. Karena tadi Alkitab itu menjadi suatu standar untuk mengkoreksi, membersihkan, meluruskan. Gitu. Tidak ada satu tidak ada sesuatu dalam Alkitab yang tidak cocok dengan budaya. Gitu. Ada semuanya itu bisa menjadi jawaban atas budaya. Ya, firman Tuhan itu kebutuhan untuk semuanya, ya, untuk semuanya. Nah, itu ya. B, yaitu tujuannya. Tadi sangat jelas tujuan dari misi ya teologi misi kontekstual itu yaitu untuk cara ya, cara pendekatan bagaimana Injil didengar, diterima, lalu dengan harapan terjadi eh, apa namanya pertobatan besar-besaran suatu daerah tertentu, ya. Itu jadi tujuannya. Oke, baik Bapak Ibu kita lanjutkan dengan yang berikutnya. Tentu teologi misi kontekstual itu ada dasar dan landasan Alkitabnya. Ya, apa yang menjadi dasar dan landasan Alkitab teologi misi kontekstual? Tentu banyak sekali. Ya banyak. Dan bukan dimulai dari perjanjian baru.
Ya, bukan. Perjanjian baru itu justru penggenapan dari misi kontekstual yang sudah ada di dalam perjanjian lama. Ya, kita lihat ada tokoh-tokoh tertentu nanti yang dipakai oleh Tuhan bagaimana menyatakan Allah atau pernyataan atau penyataan Allah kepada bangsa-bangsa. Ya, melalui para nabi, melalui para imam atau orang-orang percaya pada saat itu, dan juga ya itu digenapi dengan hadirnya Yesus Kristus sebagai puncak dari misi kontekstual. Ketika Yesus yang adalah menjadi Allah menjadi manusia, itulah misi kontekstual, puncak dari misi kontekstual. Ya, oke, oke. Tadi kita perhatikan, ya, misi kontekstual itu adalah cara untuk mencapai sebuah tujuan disesuaikan dengan konteks yang ada, ya, konteks yang ada. Nah, ini tadi itu misi kontekstual. Nah, kontekstual itu sesuatu yang Allah lakukan juga dalam penyataannya. Jadi, kita mau lihat di sini, ternyata misi kontekstual itu dimulai dari siapa? Inisiatornya siapa? Adalah Allah sendiri. Ya, Allah itu kan roh adanya. Karena dia roh adanya, tidak bisa hadir di tengah-tengah manusia dan tidak bisa dilihat oleh manusia. Dan karena roh adanya dan punya sifat namanya kemahakuasaan, itu tidak mungkin bisa berjumpa langsung dengan manusia, bertemu langsung dengan manusia. Bukan manusia yang mencari Allah, tapi Allah lah yang mencari manusia. Mengkontekstualkan sesuai dengan manusia. Ya, jadi Tuhan tidak mengkontekstualkan sesuai dengan dirinya kepada manusia. Tidak mungkin, nanti itu tidak akan pernah berhasil. Ya, makanya banyak gambaran tipologi, ya, apa gambaran-gambaran atau bayangan-bayangan, ya, yang dikerjakan oleh Allah itu dilihat dari siapa? Itu dalam konteks manusia, dalam konteks manusia. Nah, ketika kalau ditanya Tuhan itu punya bahasa apa gitu? Bahasa apa yang digunakan gitu ya? Apakah bahasa Ibrani dan Yunani itu bahasanya Tuhan? Betul kan? Ya, seperti agama lain meyakini agama kitab suci mereka itu adalah bahasanya Tuhan gitu ya, sehingga nggak boleh diubah dan harus satu bahasa saja. Sementara Alkitab sudah berbagai bahasa, ya. Nah, berbagai bahasa gitu. Nah, jadi kita mau lihat di sini tujuannya semuanya itu apa? Adalah bagaimana Tuhan berinisiatif menyatakan dirinya. Ya, itu kontekstualnya di situ. Ya, jadi, nah kita dapat menemukan dalam Alkitab bahwa Allah juga itu ternyata bersifat kontekstual dan penyataan dirinya. Kalau Tuhan tidak menyatakan dirinya sesuai dengan pengertian pemahaman situasi kondisi manusia, maka tidak mungkin kita mengenal Tuhan. Sangat tidak mungkin. Ya, maka dengan melakukan kontekstual terhadap budaya, dengan tujuan menyatakan apa? Menyatakan Allah atau menyatakan Yesus Kristus adalah Tuhan atau Yesus Kristus adalah juru selamat. Itu bagaimana itu bisa dikontekstualkan. Kadang orang bisa apa namanya nama diubah gitu di di bahasa Batak, di bahasa Jehovah gitu kan. Ya, Allah Bapa gitu kan. Kalau di Jawa Gusti Yesus ya kan, pakai Gusti. Kalau di Ambon Tete Manis dan yang lain sebagainya. Ya kan? Nah, itu. Ada orang yang anti menggunakan nama Allah gitu. Macam-macam, ya kan? Betul ya. Nah, kalau di Indonesia ya kita anti dengan nama Allah berarti kita sedang tidak bisa mengkontekstualkan. Karena nama Allah itu kan udah resmi jadi bahasa Indonesia. Ya, udah resmi. Ya kita harus ikuti dengan bahasa kita. Kalau nggak mau ya udah, nggak usah jadi orang Indonesia. Ya, gitu ya. Nah, oke, baik. Kita mulai dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 9.
Nah, Kejadian 12 ayat 1 sampai ini ketika Allah memanggil Abraham. Ya, kita perhatikan. Kalau kita memahami ketika Tuhan memanggil Abraham adalah seolah-olah hanya untuk apa? Supaya dia punya keturunan banyak dan menjadi berkat. Itu betul. Tapi betul. Tapi tujuan semuanya itu adalah bahwa Allah memperkenalkan dirinya kepada umat manusia melalui Abraham. Itu tujuannya. Jadi penyataan Allah kepada manusia melalui janji-janjinya. Ya, melalui janjinya. Nah, kalau kita lihat dalam Yosua 24 ayat 1, dijelaskan bahwa Abraham itu sebenarnya berasal dari keluarga mana? Keluarga penyembah berhala atau Allah lain. Ya, Allah lain. Nah, itu kalau ditarik turunannya ya. Ya. Nah, jadi ketika Allah berbicara kepada Abraham, nanti kita baca di dalam Kejadian 12 ayat 6 sampai 7, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga konsep penyembahannya kepada Allah itu berbeda. Mengapa? Karena sudah didasari dengan pengenalan akan Allahnya. Ya, Allah yang dikenal itu. Bukan lagi Allah dari keluarganya, dari keturunannya. Gitu. Ya. Mengapa? Karena tadi Tuhan menyatakan diri kepada Abraham. Nah, inilah Allah yang sesungguhnya. Bukan Allah dari nenek moyangmu ataupun keturunan dari keluargamu. Tuh. Jadi sebagaimana dalam Yosua 24 itu dikatakan bahwa Terah, ayah Abraham dan Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Artinya konsep beribadah yang dipahami oleh Abraham itu adalah konsep yang diajarkan oleh keluarga. Ya, keluarga. Nah, bagaimana akhirnya bisa mengalami suatu perubahan ya dari penyembahan kepada Allah yang lain dan kepada Allah yang benar. Itu dimulai dari panggilan Abraham, panggilan Allah kepada Abraham. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan kontekstual kita dapat berjumpa dengan Allah, namun kita melihat bagaimana spiritualitas Abraham yang semakin bertumbuh dan berbeda dari orang ada sekitarnya. Ya, jadi sekitarnya itu kan memiliki Allah-Allah lain yang sudah berakar di dalam suatu pemahaman, dalam suatu kebiasaan. Nah, ketika Abraham hadir di tengah-tengah mereka, Abraham tidak lagi ya mengikuti penyembahan Allah lain yang terbiasa di lingkungannya terutama yang dekat dengan keluarganya, ya keluarganya. Tapi itu digunakan sebagai kesempatan untuk mengkonsesualkan ini Allah lain, tapi inilah Allah yang benar. Gitu ya. Nah, jadi ini hal ini tidak dipengaruhi oleh konsep beribadahnya, tapi karena apa? Pengenalan Abraham akan Allah semakin baik dalam perjalanan hidupnya. Jadi bukan lagi fokus kepada penyembahan, ya penyembahan, tapi apa? Yaitu pengenalan Abraham akan Allah. Itulah yang sehingga mengubah konsep penyembahannya, meninggalkan penyembahan seperti penyembahan yang dilakukan oleh di lingkungan ataupun keluarganya, keluarganya. Nah, jadi konsep yang dipakai Abraham itu apa? Boleh sama dengan orang sekitarnya keluarga itu. Boleh sama dalam penyembahan. Ya, kebiasaan penyembahan. Tapi siapa yang disembah? Itu kan? Siapa yang disembah? Boleh nggak kita menyembah seperti orang Muslim menyembah? Ya boleh aja. Boleh nggak kita mencontoh 5 kali sembahyang sholat? Ya boleh saja. Ya, bahkan kita mungkin lebih dari situ. Ya lebih dari situ. Bukan hanya 5 kali barangkali. Setiap saat, setiap detik, setiap mungkin setiap menit, setiap jam kita punya hubungan persekutuan dengan Tuhan. Ya, itu. Jadi ada satu dari orang Kristen di Nias itu ditanya, ya, mengapa engkau mualaf gitu. Ya, akhirnya jawabannya apa bilang gitu ya. Ya, karena di Kristen itu ya doanya hanya 1 kali yaitu hari Minggu gitu. Di agama yang saya percaya sekarang ini satu hari 5 kali katanya. Maka saya tertarik. Orang Kristen hanya seminggu sekali. Berarti lebih bagus ini dong. Nah, gitu. Ya kan? Ya. Nah itu.
Itu luar biasa itu ya. Jadi seperti itu. Jadi dasar itu membuat dia ya meninggalkan kekristenan, pindah ke keyakinan yang lain. Padahal kalau dia pahami dengan baik, dikenal dengan baik siapa Allah dan kapan saja kita harus menyembahnya, berdoa kepadanya, bukan masalah berapa kalinya, tapi seberapa kualitas yang kita kerjakan, kita lakukan kan gitu. Jadi itu. Nah ini kita kita perhatikan. Jadi tidak salah cara itu kita lakukan, asalkan tidak bertentangan dengan firman Tuhan dan objeknya harus objek yang benar, yaitu Allah yang kita kenal di dalam Kristus Yesus. Ya, nah oke. Jadi makanya Paulus itu dalam hal spiritualnya itu berbeda dengan yang lainnya. Mengapa? Itu dari kuncinya dari dia mengenal Allah dengan baik dan benar, ya. Ya, kemudian kita melihat juga dalam kitab dalam Perjanjian Lama tugas misi dari sudut panggilan pengutusan Israel. Ketika Tuhan memilih menetapkan bangsa Israel ya menjadi bangsa kesayangannya atau bangsa pilihannya, diutus, dan karena bangsa inilah yang akan menjadi apa namanya awal ya awal dari misi Allah untuk dari Israel ke bangsa-bangsa lain, dari dalam keluar ya, dari dalam keluar gitu ya. Oke. Nah, jadi perjanjian lama misalnya kejadian 12:23 tadi dapat melihat maksud dari misi Allah terhadap bangsa Israel. Itu diawali dengan panggilan Abraham. Jadi ingat ya kalau dalam perjanjian lama itu ada 5 janji ya, ya 5 janji ya, janji kepada Abraham, janji kepada Nuh, janji kepada Daud ya kan. Ada janji ya. Ya, ada semua janji itu tentunya janji itu sangat kaitan dengan misi Allah bagi dunia, misi penyelamatan bagi dunia ya. Ya, janji Allah kepada Abraham menjadikan bangsa yang besar, sebagaimana kita mengetahui penggenapan akan janji Allah itu dimulai di mana? Di bangsa Israel. Ya, di bangsa Israel. Nah, namun dari janji Allah itu dapat melihat ada misi Allah dari setiap janji itu. Itu tadi. Apapun janji Tuhan kepada Nuh, Abraham, Daud, itu semua adalah misi. Ya, misi. Ya, misi Allah. Isinya adalah misi penyelamatan. Ya, misi penyelamatan. Itu kehendak Tuhan. Nah, Allah menghendaki setiap bangsa ada di sekitarnya mengalami berkat dari Allah, dan Allah menghendaki bangsa-bangsa sekitar Israel dapat mengenalnya dengan melihat kepada Israel. Jadi Israel itu menjadi corong, Israel itu menjadi model, ya. Jadi untuk kita bisa mengenal Allah, mengenal Allah Israel berarti mengenal Allah yang benar, itu ya. Nah, kita mesti melihat agama Yahudi setelah ada perjanjian baru dengan menyatakan diri sebagai Allah secara bangsa, Alkitab katakan mereka menolak. Ya, Yohanes 1:11. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak menerimanya atau menolaknya. Ya, menolaknya. Tapi bagaimanapun tetap misi itu diawali dari bangsa Israel oleh panggilan kepada Abraham. Ya, yaitu Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, ya bagi bangsa-bangsa, dan yang melalui pengenalan akan Tuhan, ya akan Tuhan. Abraham siapa yang disembah pada saat itu? Allah Yehova atau disebut dengan Elohim, ya Adonai, ya Yehova Jireh, Yehova Rafa, Yehova Shalom, Yehova Makades, Yehova Sama. Itu kan pribadi yang sama yang sudah menyatakan diri dalam pribadi Yesus Kristus. Itu ya. Nah, itu. Sebenarnya mereka tolak ketika menolak Yesus, sebenarnya kan menolak Allah, tapi mereka tidak punya pemahaman seperti itu. Mengapa? Karena sudah terkondisi ya dengan pemahaman monoteisme. Ya, monoteisme. Allah itu esa. Jadi tidak mungkin ada Allah lain. Begitu ya. Oke. Nah, kita perhatikan. Jadi Allah terhadap bangsa di sekitar Israel itu dapat rujuk kepada sikap Allah terhadap bangsa Niniwe sebagai contoh. Ya, ini contoh yang lain nih, dalam hal misi ya. Allah mengutus Yunus untuk melakukan misi menyampaikan pesan Allah kepada bangsa Niniwe. Kalau kita sudah memahami bangsa Niniwe itu sebenarnya musuh bebuyutannya bangsa Israel, yaitu musuhnya. Dan bangsa Israel sebenarnya tidak rela
Niniwe itu bertobat, diwakili oleh Yunus. Karena begitu bengisnya bangsa ini, begitu jahatnya bangsa ini, tidak rela. Jadi mengapa Yunus sampai tidak mau diutus ke Niniwe? Dia melarikan diri. Itu kalau kita pahami. Karena pertama melihat, kok Tuhan, ini kan bangsa ini musuhnya bangsa Israel. Musuh yang paling dia nggak terima untuk hal itu. Nah, jadi makanya ya melarikan diri ya dari panggil itu. Tapi kita lihat, inilah kepedulian Tuhan kepada bangsa lain di luar bangsa Israel. Ya, bangsa Israel. Artinya sekalipun bangsa itu bangsa yang jahat, bengis dan yang lain sebagainya, Tuhan tetap menghendaki supaya bangsa itu bertobat kembali kepada Tuhan yang benar. Ya, pada Tuhan yang benar. Ya, nah itu. Jadi Allah menghendaki Yunus untuk melakukan misi dengan harapan terjadi pertobatan dari bangsa itu. Tapi Yunus tidak rela kalau mereka bertobat. Setelah didisiplin oleh Tuhan, dia harus ya dibuang dari kapal dan 3 hari di perut ikan. Dia berdoa dan sadar, baru dia ke Niniwe. Dan ternyata apa? Ya lewat pelayanan Yunus, Niniwe itu bertobat, ya berubah gitu. Ya, baru dia paham dan mengerti ya. Nah, dijelaskan bahwa Allah menaruh perhatian kepada bangsa-bangsa lain sebagai contohnya itu Niniwe. Merupakan bentuk perhatian dan kemurahan Allah, keinginan Allah agar bangsa-bangsa lain menerima berkat dari Allah, termasuk Indonesia, bangsa kita, ya bangsa kita. Kalau misionaris tidak masuk ke Indonesia ini sesuai dengan daerah masing-masing, di orang Batak itu adalah Nomensen, di Maluku ada Joseph Kam, ya kan, dan yang lain-lain sebagainya. Ya, bayangkan kalau mereka masuk ke Indonesia, tidak masuk ke Indonesia, apakah kita bisa mendengarkan Injil? Tidak, ya. Nah, saya sangat yakin ketika mereka masuk ke Indonesia, mereka tidak langsung melakukan satu penginjilan, tapi memahami dulu budaya, ya di mana mereka berada, ya budaya Batak kalau orang Batak, budaya Toraja kalau Toraja, budaya Nias kalau Nias, ya, dan segala budaya gitu ya. Nah, kalau di Jawa gitu ya. Oke, oke. Nah sekarang kita lihat misi itu dari secara umum, karena kita lihat misi dalam perjanjian lama itu, yaitu pekabaran Injil bukanlah semua gagasan dalam perjanjian baru, bukan. Tetapi pekabaran Injil itu terdapat di seluruh Alkitab, yaitu 66 kitab. Misi itu dimulai ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Ya, itu sudah dimulai di situ misi. Adam dan Hawa akhirnya mengenal siapa Allah. Ya, misi itu sempat hampir terancam bukan karena Allahnya tapi manusianya. Ketika manusia jatuh dalam dosa. Ya, membaca jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan tidak berhenti menyatakan dirinya, mengkontekstualkan dirinya, nah, tetap menjanjikan keselamatan ya kepada manusia. Itu yang disebut dengan proto evangelium, Injil pertama, perdana, Kejadian 3:15 itu ya. Nah, oke. Okay. Jadi Allah telah mempersiapkan misinya lewat umatnya, yaitu siapa? Israel. Yang terkenal dengan dimulai dari anak-anak Abraham. Makanya tokoh iman atau nenek moyang bangsa Israel itu disebut dengan Abraham, Ishak, Yakub yang menjadi berkat bagi segala bangsa. Yang menjadi berkat bagi segala bangsa. Nah, menulis dalam bukunya, ya, yaitu tema-tema Alkitab, Perjanjian Lama. Ya, dikatakan Perjanjian Lama mempersiapkan sebuah berita universal yang dalam Perjanjian Baru akan menjadi misi universal. Jadi sebuah berita universal dalam Perjanjian Lama akhirnya digenapi itu dalam Perjanjian Baru dan juga menjadi misi universal. Nah, misi dalam Perjanjian Lama itu bersifat namanya disebut dengan sentripetal. Ya, sentripetal itu apa? Dari luar ke pusat. Dari luar ke pusat. Artinya dalam pengertian bangsa-bangsa itu datang kepada Israel. Bangsa-bangsa di luar Israel ya datang ke Israel. Tidak mengenal Allahnya bangsa Israel. Ya. Nah, jadi mereka dapat mengenal, menyembah Tuhan yang benar ketika mereka datang kepada Israel. Sehingga mereka mengenal Allah yang benar. Itu ya, nah itu. Nah, itu dari situ.
Nanti sebaliknya, ada dari Israel itu dimulai dari zamannya Yesus mengutus murid-muridnya ya. Keluar dari Israel sesuai dengan yang dikatakan dimulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Berarti dari dalam keluar. Tuh. Nah, kalau di eh, apa namanya ratusan tahun yang lalu dari luar negeri, dari Eropa, Belanda, Jerman masuk ke Indonesia. Nah kan? Ya, masuk ke Indonesia atau negara-negara lain masuk ke Indonesia. Tapi sekarang sudah berubah, sudah berubah. Justru tenaga misi atau misionaris Indonesia, yang banyak ke daerah-daerah luar negeri, ya kan? Nah, ya ke Afghanistan, ke Pakistan, ke Afrika, Afrika Barat, Afrika Selatan. Jadi banyak orang-orang Indonesia akhirnya misinya ke sana, begitu. Ya. Nah itu. Jadi sudah terbalik, tuh ya. Nah, jadi itu. Jadi misi itu sebenarnya mulai juga dengan ada perjanjian lama dimulai dengan penciptaan. Ketika Tuhan menciptakan langit, bumi dan segala isinya, itu juga misi. Tujuan Tuhan bukan semata-mata apa hasil dari ciptaan atau karya dari atau karya dari Tuhan. Tetapi lewat karya itu Allah mau menyatakan diri bahwa Allah itu ada. Tuhan itu ada. Gitu ya. Nah, itu. Lewat ciptaan itu sudah misi. Nah, jadi kemudian misi perjanjian penebusan dinyatakan setelah manusia jatuh dalam dosa. Tadi yang saya sebutkan dengan proto evangelium. Ya, Injil pertama di Kejadian 3, 14, 15. Ya, itu di Kristologi kita belajar hal itu ya, saya tidak perlu jelaskan. Kemudian ada lagi misi patriark. Misi patriark. Nah, ini dinyatakan melalui para leluhur Israel. Yang sangat terkenal itu adalah Abraham, Ishak, Esau, Yakub, dan Yusuf. Ya, Yusuf. Nah, kemudian dilanjutkan dengan perjanjian penebusan, yaitu dengan Nuh, Abraham, penebusan Nuh, penebusan Abraham, penebusan dengan Israel, dan penebusan Musa. Ya, nah ini. Kemudian penebusan dari Mesir secara bangsa, itu bangsa Israel. Bagaimana ditebus ya oleh Tuhan melalui kepemimpinan Musa. Ya, oke. Kemudian peran bangsa-bangsa dalam mewujudkan misi. Jadi sudah mulai ke bangsa-bangsa lain. Ingat peristiwa Menara Babel, ya Menara Babel, ya. Nah, tadi kita lihat si Nimrod ya. Nah, Nimrod ingin tidak mau kalau bangsa itu berserak-serak dan cukup satu bahasa saja. Tidak sesuai dengan misi Tuhan. Ya, sehingga mengacaukan hal itu dan harus tersebar ke seluruh bangsa. Karena Tuhan datang bukan hanya untuk bangsa Israel. Tuhan menyatakan diri bukan untuk bangsa Israel, tapi untuk seluruh bangsa-bangsa ya yang sudah berkembang biak ya sampai kemana-mana gitu, punya keturunan yang banyak ya. Oke, jadi intisari dari misi Allah itu apa? Itu kepedulian Tuhan kepada orang asing. Itu misi. Ya. Jadi bukan lagi hanya di Israel, tapi sudah bergeser. Bukan hanya bergeser, maksudnya lebih global ya, lebih luas gitu ya, lebih luas. Yaitu orang asing. Termasuk kita ini adalah orang asing. Ya, orang asing. Ya. Nah, jadi misi itu berdasarkan kitab Mazmur. Kalau kita lihat di kitab Mazmur ya, ya bagaimana mau menyatakan Allah dengan ya menyatakan diri bagaimana kita mengenal Tuhan melalui hasil karyanya, ciptaannya ya, ya dan juga lewat pujian, penyembahan, nyanyian dan yang lain sebagainya. Di Mazmur itu ya banyak sekali ada tipologi-tipologi tentang Allah diambil dari pengertian dari manusia, gitu, ya itu banyak sekali. Kemudian juga melalui suara para nabi, ya. Kemudian kita kenal dengan namanya Yesaya sebagai nabi, sebagai hamba misi yang dipanggil, ya dipanggil dan diutus untuk misi, ya misi. Nah kemudian misi perjanjian baru, ya Yesekiel 36 sampai 19 ini persiapan untuk masuk misi perjanjian baru. Kemudian tadi misi berdasarkan kitab Yunus, misi berdasarkan kitab Daniel dan kitab Wahyu. Nah, kita bisa melihat ini kitab yang menubuatkan tentang kejadian peristiwa akhir zaman ya.
dari zaman di kitab Daniel dan juga kitab Wahyu. Ya, itu semuanya adalah untuk misi. Jadi Allah perjanjian lama itu adalah Allah yang mengabarkan Injil, yaitu melanjutkan karya keselamatan melalui siapa? Puncaknya itu adalah melalui anaknya, Yesus Kristus. Dan dilanjutkan oleh siapa? Gerejanya. Ya, gereja yang sudah didirikan oleh Yesus sebagai pendiri dan kepala gereja, kepala tubuh ke tubuh itu adalah Kristus, ya, diberikan tugas, diberikan mandat. Maka saya pernah sampaikan kalau gereja tidak lagi melakukan misi penginjilan, misi pekabaran Injil, maka gereja itu mandul. Gereja yang mandul, gereja yang kehilangan fungsi, ya. Berarti tidak sesuai dengan hati Tuhan. Berarti dia hanya satu organisasi kemanusiaan saja itu, ya. Gitu, ya. Nah, tadi dilanjutkan dengan apa? Gerejanya dengan kuasa Roh Kudus yang bekerja sampai hari ini. Jadi pekabaran Injil itu semakin meningkat dalam perjanjian baru. Misi pertama adalah milik Allah, karena dialah yang mengutus nabi-nabi, dan setelah itu mengutus anaknya, Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia, yaitu Logos yang menjadi manusia. Lalu setelah Yesus naik ke surga, yaitu mengutus rohnya, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang menjadi apa namanya, yang membuat gereja itu bertumbuh, berkembang, semakin maju. Makanya misi penginjilan itu tidak bisa dihambat, dihalangi dengan apapun. Gereja bisa dibakar secara fisik, organisasi bisa bubar, bahkan misi penginjilan bisa bubar, tetapi pekerjaan Injil, penyebaran Injil tidak akan pernah bubar dan tidak akan pernah berhenti. Mengapa? Itu karena pekerjaan Roh Kudus yang tidak bisa dilihat, dipahami oleh orang lain. Ya, jadi Roh Kudus itu yang bekerja di zaman ini. Nah, apa yang dikatakan oleh John Stott di sini dikatakan begini. Pekabaran Injil semakin meningkat dalam perjanjian baru. Misi pertama adalah milik Allah karena Dia yang mengutus nabi-nabi, anaknya Roh Kudus. Artinya, yang artinya di sini, ya, bahwa semuanya dimulai dari Allah, dilanjutkan oleh Allah, diteruskan oleh Allah sampai selama-lamanya Allah yang mengambil kendali untuk melakukan misi itu. Ya, misi itu. Kita manusia apa? Sebagai alat saja, sebagai sarana saja yang dipakai oleh Tuhan. Kita bersyukur kalau Tuhan berikan kesempatan kepada kita. Ya. Jadi dari antara misi-misi ini, misi anak Allah itu merupakan puncak atau merupakan klimaks dari semua misi. Mengapa? Karena misi anak Allah merupakan puncak dari pelayanan nabi-nabi. Nabi-nabi itu berbicara tentang apa? Tentang Allah. Nabi-nabi itu bernubuat tentang apa? Tentang Yesus yang adalah Allah yang diutus setengah-tengah dunia oleh Bapa. Dan juga menyatakan tentang apa? Roh Kudus, pengutusan Roh Kudus. Nah, inilah klimaksnya. Ya, klimaks dari misi. Jadi berarti teologi misi kontekstual itu bukan sesuatu yang baru. Ya. Jadi sudah dimulai dari awal penciptaan, ya. Nah, berita perjanjian baru adalah bahwa Allah perjanjian lama yang menguatkan Injil itu telah datang. Allah yang disembah Abraham, Ishak, Yakub, bangsa Israel itu sudah datang di dalam pribadi Yesus Kristus. Rupa jadi rupa seorang manusia. Ya, untuk apa? Untuk memberikan keselamatan. Memberitakan keselamatan kepada manusia. Adalah ciptaan Tuhan. Ya. Jadi memberikan keselamatan kepada ciptaan yang dahulu memilih untuk tidak taat kepadanya. Jadi harus berubah, ya, dari tidak taat menjadi taat, ya itu. Nah, jadi kepada yang menerima keselamatan dari penebusan ilahi yang diutus Allah diberikan tugas untuk mengabarkan berita Injil ke seluruh dunia. Jadi kita yang sudah menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus, berarti kita sudah menerima penebusan ilahi. Tentu itu bukan hanya untuk kita. Jadi keselamatan yang diberikan kepada kita oleh karena kasih karunia Tuhan, berarti kita juga harus beritakan kepada orang lain. Ya. Jadi kalau kita lihat rasul-rasul itu kan, rasul-rasul itu
bersama-sama dengan Yesus sekian lama. Mereka kalau misalnya diwakili oleh siapa Rasul Yohanes ya, kalau kita baca 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat yang lalu keempat itu, di mana Yohanes bersaksi ya, dia katakan apa yang kami lihat dengan mata kepala kami sendiri, apa yang kami raba, apa yang kami saksikan, ya, itulah yang kami beritakan. Itu. Ya, itulah yang kami tuliskan supaya kamu memiliki persekutuan dengan Allah. Supaya kamu memiliki persekutuan dengan Kristus, maksudnya. Jadi artinya apa? Jadi Rasul itu mengawali dengan perjumpaan dengan Tuhan dulu, dengan tadi apa yang kami lihat, apa yang kami raba, apa yang kami saksikan. Dia mulai perjumpaan dulu dengan Tuhan. Dia mulai perubahan dulu yang diubahkan oleh Injil yang didengarkan langsung tentang Yesus. Ya. Nah, jadi mereka bukan hanya mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka, tetapi juga mereka memberitakannya. Ya, memberitakannya. Jadi mereka dipilih, diubah, diutus. Dipilih, diubah, diutus. Untuk apa? Meneruskan pekerjaan Kristus. Bayangkan Bapak Ibu kalau misalnya tidak dipersiapkan 12 rasul itu, apakah Injil akan bisa sampai ke ujung bumi? Tidak. Ya, tidak mungkin ya. Nah, Tuhan sudah tahu ya, maka dipersiapkan 12 para rasul itu supaya Injil itu bisa disebarkan. Ya. Oke, sekarang itu tadi perjanjian lama. Sekarang kita lanjutkan dengan misi perjanjian baru. Ya, perjanjian baru. Nah, misi dalam perjanjian baru itu bersifat berubah tadi dengan yang tadi, yaitu sentrifugal. Nah, sentrifugal ini maksudnya Pak, dari pusat keluar. Dari pusat keluar. Yaitu dari mana? Dari gereja atau dari Israel, kabar baik keselamatan akan disampaikan kepada suku-suku bangsa. Kalau tadi dari bangsa lain datang ke Israel ingin mengenal Allah yang benar, bangsa lainnya Israel, ya bangsa-bangsa lain. Tapi kalau zaman sekarang ini adalah dari gereja atau dari Israel, kabar keselamatan itu diberitakan kepada suku-suku bangsa. Itu disebut dengan sentrifugal, ya, ya. Jadi tidak ada keselamatan itu ya kita perhatikan bahwa tidak ada keselamatan tanpa penderitaan Yesus Kristus. Nah, ini yang menjadi pusat pemberitaan itu, ya, yaitu penderitaan Kristus sebagai manusia. Dia menjadi korban penebusan bagi manusia. Maka dikatakan oleh Paulus, ya, yang sangat penting aku sampaikan kepadamu yaitu tentang Injil, yaitu Yesus yang telah menderita, yang telah mati, dan yang telah bangkit. Itulah Injil. Nah, itulah Injil. Itulah yang harus kita beritakan. Jangan sampai kita kalau melakukan pemberitaan Injil, kita tidak menyampaikan hal itu. Justru itu harus disampaikan. Ya. Nah, tadi semua tergenapi di dalam Yesus Kristus yang menjadi korban bagi umat manusia berdosa. Jadi tadi itu Yesus Kristus. Jadi ketika Yesus Kristus datang menjadi manusia, dia menderita dan mati di kayu salib, itu mengkontekstualkan dirinya menggenapi semua apa yang dikatakan Allah kepada para nabi dan juga apa yang dikatakan kepada rasul, ya. Nah, semua tergenapi. Jadi misi sedunia itu adalah kehendak Allah. Sudah jelas, pergilah jadikanlah semua. Ada kata semua bangsa. Semua bangsa. Bahkan kisah Rasul 1 ayat 8 itu. Sampai ke ujung bumi. Kita nggak tahu di mana ada ujung bumi ya. Ya, ujung bumi itu di mana? Ya, kita tahu ada orang mengatakan ujung bumi itu di Portugal katanya, di Spanyol gitu. Ya. Nah, sebenarnya pengertian ujung bumi di sini artinya semua bangsa-bangsa harus mendengarkan Injil, ya, Injil gitu ya. Nah, itu kenapa? Karena manusia itu semuanya sudah berdosa membutuhkan Tuhan. Ya, Roma 3:23 semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah dan berakibat kepada yang sangat mengerikan yaitu upah dosa ialah maut. Ya, Roma 6 ayat 23. Dan satu manusia pun tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri dengan cara apapun.
Ya, tidak bisa dengan agama, dengan amal, dengan perbuatan baik, manusia tidak punya kemampuan untuk menyelamatkan diri sendiri. Ya, hanya dengan cara Allah sendiri dalam Kristus Yesus Tuhan. Itulah sebabnya kita harus memberitakan Injil. Tuhan mengatakan dalam 2 Petrus 3 ayat yang ayat ke berapa itu kalau nggak salah itu 19 ya, 2 Petrus 3 dikatakan bahwa Tuhan tidak menghendaki ada yang binasa, tapi menghendaki supaya semua orang diselamatkan, bertobat, berbalik kepada Tuhan. Ya, itu kehendak Tuhan. Itu. Jadi sekali lagi misi sedunia itu adalah kehendak Tuhan. Nah, karena itu setiap orang Kristen harus terlibat dan mengambil bagian dalam pekerjaan misi. Apalagi kita hamba-hamba Tuhan ini yang sedang belajar ini, ya. Apalah gunanya kita memperoleh sarjana teologi, magister pendidikan, kalau kita kehilangan fungsi, yaitu tidak melakukan misi itu Kristus, ya, ya misi Kristus, ya. Oke, nah kita perhatikan perintah amanat agung, ini misi. Ya, misi. Amanat agung itu diberikan Tuhan Yesus untuk memuridkan segala bangsa. Akan tetap berlaku sampai kapanpun, sampai akhir zaman tetap berlaku. Ya, akan berlaku. Nah, tugas kita sebagai orang percaya apa? Yaitu memberitakan Injil kepada setiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Ini tugas kita sesuai dengan panggilan, karunia, talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Semuanya itu adalah untuk misi penginjilan, ya misi penginjilan. Maka Siti Taruh itu sangat konsisten dengan penginjilan, ya. Ya, jadi itu bahkan Siti Taruh pun berdiri itu ya karena pendirinya adalah seorang penginjil, ya, yang sudah dibentuk menjadi penginjil dan melakukan penginjilan, gitu ya. Jadi gitu ya. Sarjana penting, dan magister sarjana penting dan penting, tapi di atas semuanya itu adalah kita mau melakukan misi Kristus, begitu. Kalau enggak, buat apa kita mendirikan sekolah SPT kalau tidak melakukan misi penginjilan, gitu. Jadi jangan sampai kita tidak ada bedanya dengan perguruan tinggi umum yang hanya menuntut pengetahuan aja, misi otak untuk bisa dapat bekerja, mendapatkan kehidupan, gitu ya. Beda, ya itulah STT itu harus punya perbedaan, ya, yaitu ada misi penyelamatan jiwa dan roh, kehidupan hari ini hari esok. Kalau diumumkan hanya penyelamatan dunia, ya dunia, ya tidak ada di dalamnya penyelamatan untuk kehidupan esok, apa kehidupan yang akan datang, ya. Jadi amanat agung itu harus merupakan suatu misi utama dari setiap perguruan tinggi teologi. Itu tugas inti, yaitu menjadikan murid, ya menjadikan murid dari segala suku bangsa. Itu ya. Nah, seperti yang saya bilang, saya ingatkan jangan sampai gereja kehilangan fungsinya ya. Jadi fokus inti misi itu apa? Yaitu menjadikan murid, akan melibatkan dan menggerakkan umat Allah untuk pergi sebagai proses pelaksanaan strategi dan taat kepada Allah untuk memberitakan Injil. Bagaimana bisa menjadikan murid? Yaitu pergi memberitakan Injil. Ketika kita pergi memberitakan Injil, tentu ada langkah-langkah yang harus kita kuasai ya, ya, yaitu di misalnya penginjilan itu dilakukan yaitu ya mengambil prakarsa, berarti harus kita pergi mencari orang atau orang-orang yang membutuhkan Injil. Ketika kita ketemu orang, tentu itu diawali dengan pendekatan itu namanya persahabatan. Ya, persahabatan itu tujuan untuk apa? Supaya kita bisa diterima, sehingga kita bisa memiliki suatu penerimaan dan kita pun bicara diterima gitu ya. Nah, itu. Jadi itu dulu. Baru kita bicara tentang Kristus. Bukan bicara tentang agama orang lain, tidak. Ya, ya diskusinya bukan membicarakan agama orang lain, tetapi kita membicarakan tentang Kristus dan kasihnya. Ya. Nah, tentu kita menyampaikan itu tidak perlu dengan perdebatan yang membuat otak panas, gitu. Hati-hati kalau kita sudah berdebat dengan otak panas, ya bukan lagi pimpinan Roh Kudus. Karena ketika kita memberitakan Injil itu, hati kita dikuasai oleh Roh Kudus sehingga timbul damai sejahtera sekalipun ditolak oleh orang lain, nah, gitu. Maka dikatakan ketika kita melakukan semua itu di pimpinan kuasa Roh Kudus, ya.
Ya, kita dipimpin kuasa Roh Kudus, orang yang mendengarkan juga kita berdoa supaya diterangi hatinya oleh Roh Kudus, dan apapun hasilnya ya kita serahkan kepada Tuhan. Ya, itulah definisi dari kesaksian berhasil itu. Ya, ya itu. Tadi itu. Sehingga tergeraklah orang untuk memberitakan Injil. Ya, ada namanya multiplikasi rohani, pelipat ganda rohani. Saya bisa menginjil, saya bisa memuridkan, dan saya harus menghasilkan juga orang bisa menginjil dan juga bisa memuridkan. Seperti apa dikatakan oleh Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Ya, apa yang kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi di situ ada regenerasi dari Yesus kepada Paulus, dari Paulus kepada Timotius, dari Timotius kepada orang lain yang dapat dipercaya, yang cakap mengajar. Ya, jadi itu berkesinambungan. Ya, itu namanya multiplikasi rohani. Ya, nah itu prosesnya. Oke, baik. Kemudian kita bisa beberapa perhatikan di Matius 28 ini. Jadi tugas para murid itu adalah ya, murid itu adalah menjadikan semua bangsa muridnya, membaptis mereka dan mengajar mereka. Ada kata kerja bantu dari kata menjadikan murid itu apa? Yaitu baptis, baptis dan ajar. Ya, jadi menjadikan murid, baptis mereka yang apa namanya yang percaya kepada Kristus, ya dibaptis. Ya, dibaptis sebagai proklamasi ya, proklamasi sudah menjadi milik Tuhan. Ya, sekali baptisan tidak menyelamatkan ya. Nah, ada agama lain apa ada yang mengajarkan baptisan menyelamatkan, baptisan air maksudnya. Ya, baptisan Roh Kudus itu yang menyelamatkan. Apa itu baptisan Roh Kudus? Yaitu ketika orang percaya terima sebagai penjuru selamat, itu dipimpin oleh Roh Kudus. Karena tidak ada satupun yang bisa mengaku Yesus Kristus Tuhan kalau bukan Roh Kudus yang bekerja. Ya, oke. Ya, jadi itu ya. Baru mereka apa? Perlu diajar supaya mereka semakin bertumbuh dewasa di dalam Kristus sehingga setia mengikut Kristus. Nah, jadi unsur dasar dari amanat agung dalam Matius 28, 19, 20 itu adalah menjadikan semua bangsa murid, yaitu pentingnya memuridkan, ditekankan oleh fakta bahwa menjadikan murid adalah bentuk perintah tunggal. Ya, dari bagian kata kerja kuatnya itu adalah menjadikan murid. Jadi ada proses untuk menjadikan murid itu, yaitu memberitakan Injil, melakukan misi. Ya, jadi di dalam proses menjadikan murid itu terkandung dua kegiatan yang kegiatan yang lain. Kegiatan utama yaitu baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu tadi yang sampaikan itu, ya, yaitu baptislah, ajarlah. Jika murid harus dijadikan dari segala bangsa, maka murid-murid ya harus juga disebarkan di tengah seluruh bangsa. Mereka yang sudah percaya, mereka sudah dipersiapkan, dilatih, ya harus disebarkan. Nah, kita ini tugas kita itu, ya. Sama dengan kitab Markus juga sama sebenarnya ya. Kitab Markus Amanat Agung, terutama Markus 16-15. Itu juga kepada seluruh dunia, yaitu dikatakan seluruh makhluk ciptaan karena Allah pencipta. Artinya Yesus minta jemaatnya membawa keselamatan kepada seluruh makhluk dunia tanpa terkecuali. Tapi ingat, ada orang jangan segala makhluk katanya. Berarti termasuk dong. Ya, apa ciptaan yang lain binatang. Segala makhluk. Nah, ini hati-hati dalam menerjemahkan itu. Yesus datang dan berkorban di kayu salib itu bukan untuk ciptaan yang lain, hanya kepada manusia. Segala makhluk, maksudnya seluruh manusia di dunia ini. Ya, jadi jangan sampai diterjemahkan itu atau ditafsirkan berarti makhluk lain juga ikut, bukan ya. Jadi kegiatan yang dilakukan itu adalah pergi dan memberitakan Injil. Itu pesan utamanya, pergi dan memberitakan Injil. Itu di Markus ya. Kemudian Lukas juga. Ya, Lukas juga. Nah, Tuhan ini menjelaskan rencana misi kepada murid-muridnya itu misi berdasarkan kitab Taurat Musa, nabi-nabi dan juga Mazmur, ya. Inti dari pemberitaan Injil itu adalah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ini tadi yang saya bilang, sama dengan yang dikatakan oleh Paulus di kitab 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4 ya. Kedua, apa yang paling penting sampaikan adalah Injil, ya, Injil. Kedua apa? Yaitu supaya terjadinya pertobatan. Pertobatan ya mengenal Allah, percaya kepada Allah. Ya, percaya kepada Allah yang benar di dalam Kristus Yesus. Dan kalau sudah percaya, maka orang itu diampuni.
Ya, pengampunan itu hanya berlaku bagi kita yang sudah percaya kepada Kristus. Di luar itu hanya pengampunan dari ajaran agama, semua ini diajarkan. Ya, tapi pengampunan di luar Kristus tidak ada. Ya, tidak ada pengampunan di luar Kristus. Ya, jadi pemberitaan Injil bagi seluruh bangsa ini Lukas ini. Ya, Lukas. Pemberitaan Injil bagi seluruh bangsa dimulai dari mana? Yerusalem. Ya, Yerusalem. Dan alat yang dipakai siapa? Murid-muridnya yang sudah dipilih diutus. Nah, kegiatan dilakukan dengan jalan memberitakan dan bersaksi dan dalam melaksanakan perintah amanat agung dengan kuasa dan juga dengan kekuatan berasal dari Roh Kudus yang telah dijanjikan Tuhan, itu sudah diterima oleh para rasul dan sudah diterima juga oleh gereja mula-mula, bahkan diterima oleh gereja sekarang ini. Itu Lukas, Yohanes, ya, dasar atau landasan Alkitab misi kontekstual kita lihat juga Yohanes. Nah, Injil Yohanes menulis bahwa Tuhan Yesus itu mengutus murid-muridnya sama seperti Bapa mengutus Yesus, mengutus anaknya, ya, yang tunggal yaitu Tuhan Yesus. Ya, ini Yohanes 20, 21, 23. Jadi Bapa mengutus Yesus, Yesus mengutus murid-muridnya atau mengutus gerejanya, yang mengutus gerejanya. Ya. Nah, murid-murid diutus dengan diperlengkapi. Jadi murid-murid itu tidak dibiarkan pergi, mereka sudah diperlengkapi dengan firman, diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Ya, ya, pada hari Pentakosta murid-muridnya dipenuhi dengan Roh Kudus untuk melaksanakan misi amanat agung. Ini, jadi mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Jangan ditekankan, lebih penekanannya kepada bahasa roh atau bahasa yang tidak dimengerti oleh orang lain. Bukan itu. Kadang-kadang gereja menekankan itu. Ya, ya, itu bukan. Jadi berita yang besar yang disampaikan masa Pentakosta itu bukan karena bahasa lain itu, tapi apa yang mereka bahas di situ ya adalah Injil. Apa yang mereka dengar di situ adalah Injil. Apa yang mereka sebarkan di situ adalah Injil. Itulah berita besar. Ya, berita besar. Jadi jangan yang dibesarkan bahasa lainnya gitu. Kadang-kadang seperti itu ya. Kemudian kisah para rasul. Itu sangat-sangat terkenal ya. Mulainya misi ya. Kisah Rasul 1 ayat 8. Itu menguraikan dan menekankan tentang tugas bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus dan merupakan pesan utamanya. Ya, sebelum dia naik ke surga ya, murid-muridnya dikumpulkan, disampaikan ya bahwa mereka harus menjadi saksi Tuhan. Nah, dalam melakukan penginjilan itu ada jaminan dari Allah, yaitu apa? Kuasa Roh Kudus. Jadi membuat terjadi suatu ledakan penginjilan atau suatu Injil itu menjadi membumi itu karena pekerjaan Roh Kudus yang tidak bisa dihambat. Semakin dihambat semakin merambat. Itu pekerjaan Roh Kudus, ya, pekerjaan Roh Kudus. Makanya hari-hari ini semakin banyak orang bertobat di Timur Tengah, semakin banyak orang bertobat di Indonesia atau negara-negara lain, ya, itu pekerjaan Roh Kudus, ya, melalui gerejanya memberitakan Injil. Ya, dalam melakukan penginjilan itu ada jaminan dari Allah, yaitu kuasa Roh Kudus itu yang menyertai, melindungi, memberikan kemampuan, hikmat untuk berbicara atas nama Tuhan. Ya, jadi Injil harus disampaikan dan ditujukan kepada semua orang berdosa yang dimulai dari Yerusalem. Rasul ini ya, seluruh Yudea, Samaria, bahkan dikatakan sampai ke bagian terpencil dari bumi, apa disebut dengan ujung bumi. Itu, ya. Oke, itu. Jadi kisah Rasul sangat jelas kita tahu semua itu, ya. Kemudian kesimpulan. Yang kesimpulan dari landasan dan dasar teologi misi kontekstual itu yang pertama dari apa yang telah diuraikan tadi disimpulkan bahwa amanat agung adalah pokok dan penting dalam kekristenan. Itu amanat agung. Ya, ini harus menjadi darah daging atau menjadi keinginan roh kita, keinginan hidup kita, ya. Ya itu amanat agung, ya amanat agung. Jangan sampai kita kehilangan fungsi. Kalau saya kadang-kadang kalau apa namanya lama tidak melakukan pelayanan penginjilan itu rasanya nggak nyaman, gitu. Ya nggak nyaman, gitu. Ya merasa berdosa begitu, ya merasa bersalah gitu. Kalau tidak melakukan pemberitaan Injil.
Maka setiap kesempatan yang ada bahkan menciptakan kesempatan beritakan Injil kepada siapapun, ya. Nah itu. Nah, jadi karena semua kitab Injil termasuk kisah para rasul itu menuliskan tentang apa? Yaitu amanat agung. Amanat agung. Ya, rasul-rasul dipanggil juga untuk amanat agung. Jadi fokus amanat agung itu terletak kepada apa? Penginjilan dan juga pemuritan. Itu. Sasarannya apa? Sasarannya berarti seluruh bangsa. Ya, kalau kita di Indonesia ya Indonesia dulu lah. Tapi kalau memang ada yang dipilih Tuhan diutus untuk ke negara lain sebagai misionaris ya silakan. Ya. Ya, seluruh bangsa untuk apa? Supaya mereka mendengarkan Injil, memperoleh keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu ya. Kesimpulan berikutnya. Di dalam perintah amanat agung juga terdapat namanya wewenang dan perintah. Ya, perintah dan janji. Jadi yang ya wewenang itu adalah dari Allah itu sendiri dan diberikan kepada kita wewenang itu atas dasar perintah dan juga janji, ya. Janji penyertaan Tuhan, janji perlindungan Tuhan, janji bahwa orang yang mendengarkan keselamatan, mereka bertobat dan mereka diampuni, kan? Perintah Tuhan Yesus itu menuntut apa? Ketaatan dari setiap orang percaya. Berarti kita harus taat, ya, melakukan misi penginjilan, ya. Nah, tugas utama perintah dari amanat agung yaitu pergi kepada segala bangsa untuk memberitakan Injil dan menjadikan murid Tuhan Yesus. Ya, menjadi murid Tuhan Yesus. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir. Nah, di dalam melaksanakan amanat agung, ada suatu jaminan yang pasti dari Tuhan, yaitu berkat jaminan keberhasilan bagi tugas penginjilan. Apa itu? Kenal dengan penyertaan Tuhan. Aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Artinya, ketika kita melakukan misi penginjilan, ada jaminan perlindungan penyertaan Tuhan. Tapi kenyataannya, banyak orang Kristen takut menginjil, takut mengabarkan Injil dengan banyak pertimbangan. Pertimbangannya apa? Nanti saya ditolak, nanti saya dikucilkan, nanti saya direndahkan. Kalau dia menjadi satu karyawan, ya nanti saya kehilangan teman, gitu kan? Gitu. Nah, gitu. Tadi banyak orang atau ada juga ya takut kehilangan jabatan, gitu kan? Ya, nah itu. Banyak faktor orang tidak memberitakan Injil. Ya, rasa ketakutan gitu ya. Tapi hari ini diingatkan kita kembali bahwa dalam segala situasi apapun, kita harus beritakan Injil. Sering saya katakan, dalam segala situasi, kondisi, kapanpun, dimanapun, ketika kita memberitakan Injil, Allah hadir di sana. Karena kita sedang melakukan tugasnya Tuhan, bukan tugas kita. Ya, tugasnya kita. Ya, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai bidang pekerjaan atau kita ada di bagian dari pekerjaan profesional, itulah ladang kita. Kita kerja di kantor, kantor itu ladang kita. Kita jadi dosen, mahasiswa itu ladang kita. Kita jadi guru, murid-murid itu menjadi ladang kita. Ya, nah, apapun itu, kita bisa menjadi ladang misi, ya ladang misi. Ya, oke, tidak semuanya orang harus pergi keluar dari kampungnya ke kampung orang lain. Tidak semua harus, karena di kampungnya sendiri juga masih membutuhkan orang. Ya, oke, itulah landasan dan dasar teologi kontekstual, maksud teologi misi kontekstual. Itu sangat jelas, berarti dibangun atas dasar kebenaran Alkitab. Ya, oke, cukup sampai di sini untuk menyampaikan hal ini. Nanti misi internasional ini kita akan bahas di berikutnya, Bapak Ibu ya. Baik, jika ada hal yang perlu kita diskusikan dari apa yang saya jabarkan tadi, yang sampaikan tadi, mudah-mudahan ada yang ditangkap, dimengerti, dan menjadi pengetahuan, akan juga motivasi bagi kita diingatkan bahwa kita ini berarti ketika kita mengambil bagian dalam kehendak Allah, yaitu mengerjakan misi Tuhan, melanjutkan misi Tuhan. Sebenarnya yang disebut dengan bahwa kita bisa melakukan perkara-perkara besar, bahkan lebih besar dari Tuhan Yesus itu,
bukan mujizat. Ya, orang sakit disembuhkan, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, bukan. Tetapi ketika kita beritakan Injil, itulah perkara yang besar. Ya, karena itu sangat-sangat berkaitan dengan kehidupan hari ini, esok, dan untuk selama-lamanya. Kalau sembuh dari sakit kan hari ini kita sembuh, ya besok bisa saja sakit gitu kan. Ya, tapi kalau binasa, dia tetap sembuh tapi binasa ya cuma menerima kesembuhan itu, gitu kan? Gitu. Karena hanya kepentingan sesaat. Ya, baik Bapak Ibu, silakan kita bisa diskusi.